Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun yang wajib diyakini hanya 25, namun jumlah nabi di dunia ini mencapai ribuan. Beberapa di antaranya tidak pernah diceritakan, sebagian lagi diceritakan secara tersirat di kitab suci. Cerita-cerita tentang nabi selalu menarik untuk disimak. Selain penuh inspirasi, kisah nabi juga selalu berhasil membuat kita semakin percaya kepada kekuasaan Tuhan. Kali ini kita membahas Nabi Yusa yang termuat dalam agama Nasrani, Yahudi, dan Islam. Bagaimana kisahnya? Tonton terus channel ini sampai selesai. Tekan tombol subscribe, klik like, dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Dalam ajaran agama Nasrani dan Yahudi, dikenal kitab Yosua yang muat kisah bangsa Israel saat merebut negeri Kan'an di bawah pimpinan Yosua bin Nun. Yosua adalah nabi yang meneruskan ajaran Nabi Musa. Dalam bahasa Arab, Yosua lebih dikenal dengan nama Yusa. Namanya memang jarang dikenal dalam ajaran agama Islam karena tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diimani. Tapi bukan berarti ia tidak memiliki kisah menarik untuk diceritakan dan dikaitkan dengan sejarah keagamaan. Nabiullah Yusa adalah seorang nabi dan panglima perang yang berhasil membuka tanah suci Baitul Maqdis untuk Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikannya karunia dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Allah memberikannya wahyu setelah Nabi Musa wafat dan Musa mengangkatnya sebagai penerusnya di Bani Israel. Nabi Yusa adalah pemimpin yang berbakat. Atas jasanya tanah suci bisa direbut kembali. Saat persiapannya menuju kota yang hendak ditaklukkan, Nabi Yusa berusaha agar pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Karena itu, dia menyortir prajurit-prajurit yang bisa menjadi biang kekalahan karena hati mereka lebih disibukkan oleh perkara dunia. Nabi Yusa mengeluarkan 3 kelompok prajurit yang itu tidak diizinkan untuk pergi berperang. Kelompok pertama adalah orang yang telah berakad nikah tetapi belum menyentuh istrinya. Kelompok ini tidak diragukan, pastilah sangat tergantung hatinya dengan istrinya. Lebih-lebih jika dia masih muda. Kelompok kedua adalah orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Kelompok ketiga adalah orang yang membeli unta atau domba bunting sementara dia menantikan kelahirannya. Prinsip yang dipegang oleh Nabi Yusa ini menunjukkan bahwa dia adalah panglima yang unggul, pemilik taktik jitu dalam memimpin dan menyiapkan bala tentara sehingga kemenangan bisa diwujudkan. Prajurit tidak menang dengan jumlah besarnya, akan tetapi dengan kualitas. Ini lebih penting daripada jumlah dan kuantitas. Dengan pasukannya, Yusa berangkat ke kota yang hendak ditaklukkannya. Dia mendekati kota itu pada waktu asar di hari yang sama. Ini berarti kesempatan untuk membuka kota itu tidaklah banyak, karena berperang di malam hari tidaklah mudah dan bisa jadi hari itu adalah hari Jumat. Dia harus menghentikan perang begitu matahari terbenam, dan perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi kaum Bani Israel. Maka dia harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya. Dan ini berarti memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, memperbaiki benteng-bentengnya, dan menambah kekuatan senjatanya. Nabi Yusa pun menghadap matahari dan berkata kepadanya, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Yusa berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Allah mengabulkan permintaannya dan menunda terbenamnya matahari hingga kemenangan diwujudkan. Keimanan Nabi Yusa begitu besar. Dia yakin kehendak Allah di atas segala sesuatu. Dia mampu memanjangkan siang sehingga kemenangan bisa diraih sebelum terbenamnya matahari.
Demikian kisah Nabi Yusa, sang panglima yang berhasil merebut tanah suci. Wallahu a'lam bishawab.